motor 3 jutaan nih yang diundur lelangnya dan akan dilelang insya Allah di hari Senin nanti. Ada dua Toyota Innova tipe V Luxury masih cukup istimewa untuk dilelang. Semoga nih nanti next event lelang harganya akan turun. Cuman kita nggak tahu, cek aja nanti di aplikasinya. Lalu ada Carry Pickup nih guys, 2020. Langsung kita screening, ini adalah Daihatsu Xenia tipe X manual transmission tahun 2014. Lanjut nih guys, ada Avanza. Ini Avanzanya tipe S 2010. Ada di balai lelang Legoas. Rush tipe S automatic transmission. Jangan lupa nih download aplikasinya Legoas di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua untuk update-nya harga unit mobil yang kita review ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gua. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita akan mengikuti prosesi lelangnya di Balai Lelang Legoas pada hari Rabu ini ya, yang dimana biasanya hari Senin dan Kamis, tapi karena Kamisnya hari libur, pekan ini diadakan di hari Senin dan Rabu. Ada lelang motor dan juga mobil yang masih diundur nih, harusnya tanggal 10, jadi nanti akan diadakan di hari Senin nanti. Jadi ada kesempatan teman-teman untuk mendapatkan motor murah dan juga mobil variatif yang ada di depan ban kita ini. Oke, seperti apa nih keseruannya di lelang pada hari Rabu ini, di siang ini? Teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Oke guys, lelang udah selesai dan ada kurang lebih hari ini sekitar 39 unit kendaraan yang dilelang ya di Legoas, dan memang hanya ada 2 yang sold nih. Jadi banyak lagi nih unit-unit yang unsold nih, dan gua akan memberikan informasinya unit yang sold dan juga unit yang akan dilelang pada pekan berikutnya. Nah, pada review pekan kemarin itu gue juga menginformasikan bahwa Legoas akan melelang motor Revo Fit 2014 nih. Jadi sama semua, Revonya box seperti ini pernah kita review, sudah all ditransaksikan dan juga finalisasi, hanya saja dari pihak vendor karena ada kebentrok tanggal merah. Jadi untuk transaksi harganya masih diundur lagi, kemungkinan nih akan lelang di hari Senin. Yang dimana ajuan dari Balai Lelang Legoas 30 unit motor lebih ini akan dilelang di harga 3 jutaan. Cuman belum tahu ya, mungkin sekitar 3 juta sampai di 4 jutaan. Jadi teman-teman pastikan aja kalau tertarik dengan unit-unit motor yang ada di depan kita, 30 unit Revo, semuanya sama ya, sejenis di tahun 2014 dengan odometer kurang lebih 50 ribuan. Tungguin aja di hari Senin. Jangan lupa download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Motor 3 jutaan nih yang diundur lelangnya dan akan dilelang insya Allah di hari Senin nanti. Dan juga unit-unit mobil yang ada di ujung sana yang akan nanti kita review juga yang lelangnya diundur. Jadi kesempatan teman-teman untuk lebih mempersiapkan lelang di Legoas ini, dan semoga bisa menjadi informasi yang valid nih buat teman-teman semua. Oke, kita cek dulu nih unit-unit apa aja yang laku di lelang pada siang hari tadi. Ikutin terus di video gua. Oke, lagi banyak Calya Sigra dan ini salah satunya nih untuk Calya yang laku pada siang hari tadi. Kita langsung screening aja. Ini adalah Toyota Calya tipe G tahun 2017, manual transmission pastinya, dengan odometer di 135 ribuan, masih grade B menurut dari inspeksi dari Legoas, dengan pajak mati di bulan Oktober 2021 nanti, dengan catatan lampu indikator airbagnya nyala, mika lampunya juga ada beberapa yang pecah, terus reflektornya juga ada yang pecah, ada sasis di bagian depan yang mengarat. Oke, ini di open di harga 75 juta rupiah dan lakunya di harga 77.500.000. Ini adalah kondisi Calya G 2017. Sudah ada beberapa inspeksi ya, catatan di sini dari inspektornya Balai Lelang Legoas. Ada beberapa penyok-penyok kecil nih di bagian panel pintu sebelah kanan, depan dan belakangnya. Lalu ini adalah mica sen di bagian cangkang spion yang pecah sebelah kanan. Lalu di bagian kap ada beberapa sedikit penyok-penyok, dan juga di bagian bumper sebelah kanan depan nih sudah ada baret-baretan kasar. Untuk di bagian velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 30-40%. Oke guys, ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari depan untuk si Calyanya. Ada baretan kasar di bagian bumper sebelah kiri depannya. Terus di bagian panel pintu sebelah kiri depannya juga sudah ada penyok yang sudah ditandai oleh inspektor dari Balai Lelang Legoasnya. Nah, ini PR-nya ada di beberapa eksterior ya, termasuk baretan kasar di lips dan juga bumper kiri dan kanannya. Kita langsung coba cek di belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang dari Calyanya ada beberapa baretan kasar juga nih di bagian quarter dan juga bumper kiri dan kanannya. 2 titik sensor parkir, di mana yang sebelah kirinya sensor parkirnya sudah nggak ada. Stop lampnya ini beberapa mikanya yang sebelah kiri juga sudah ada yang pecah ya. Lalu kita cek di sebelah sisi kanannya.
Nah, ini adalah sisi sebelah kanan yang tadi gue bilang nggak presisi karena sudah pernah benturan atau tabrak. Ada beberapa baretan kasar dan juga penyok di quarter dan juga bumper sebelah kanan belakang. Ya, seperti inilah kondisi di bagian eksterior untuk si Calya-nya. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Calya tipe G 2017 manual transmission dengan eksteriornya menurut gue C, cuman ada beberapa banyak PR ya yang harus dirapihkan nih di bagian eksteriornya. Di bagian interiornya sih kalau menurut gue masih oke, belum ada yang terlalu banyak kusamnya, dan juga di mesinnya nih masih terkategori cukup, hanya ada beberapa bagian sedikit mengarat di sasis depan sebelah kanan ya guys. Dan ini di open di harga 75 juta rupiah dan sold di harga 77.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, lanjut. Ini adalah unit kedua yang sold pada siang hari ini. Jadi hanya 2 unit ya yang laku di Pool Muria di Balai Lelang Legoas ini. Langsung kita screening. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe X manual transmission tahun 2014 dengan odometer di 110 ribuan. Ini masuk ke grade C ya untuk diinspeksinya dari Balai Lelang Legoas. Cuman nanti akan kita cek lagi. Pajaknya mati di bulan 7 2020 kemarin dengan catatan plafon kotor, sarung jok kotor, karpet dasar sobek. Ada beberapa bumper nih yang pecah dan juga renggang. Lalu di bagian emblem belakang Xenia-nya nggak ada dan bagian mudguard-nya ada yang pecah. Di open di harga 77 juta rupiah, lakunya di harga dasar nih guys. Oke, langsung aja kita cek. Eksterior kalau gue bilang sudah sangat-sangat kusam ya. Karena tipe X di sini nggak ada fog lamp-nya. Headlamp-nya nih masih terkategori cukup oke. Hanya di bagian catnya nih sudah sangat-sangat mengusam nih kalau gue bilang. Jadi butuh di repair dan juga di repaint seluruh bodinya. Di bagian bumpernya sudah banyak baret-baretan kasar sebelah kiri dan agak kurang presisi ya di bagian fender dan juga bumpernya. Lalu ini juga ada beberapa penyok juga di bagian panel pintu belakang sebelah kirinya dan ada renggang nih di bumper belakang sebelah kirinya. Nanti akan kita cek. Oke, di bagian sisi sebelah kanan dari depan renggang sekali nih guys. Bagian depan sebelah kanan nih antara fender dan juga bumpernya. Lalu juga sudah ada penyok di bagian tulangan di kapnya. Sisanya ini masih terkategori cukup, belum ada yang penyok-penyok lagi, cuman hanya saja nih catnya yang sudah agak mengusam cukup parah nih. Jadi sudah nge-mate begitu di panel pintu sebelah belakang kanan ya. Tutup dop plastiknya cuman dari Toyota bukan dari Daihatsu. Lalu dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an lah. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Xenia X. Kalau gue bilang cukup sih, cuman catnya kusam. Emblem dari tulisan Xenia-nya yang sebelah kiri sudah nggak ada. 2 titik sensor parkir di belakang, ada beberapa baretan-baretan di bagian lips bumper belakangnya dan juga kusam banget nih kalau gue bilang. Stop lamp masih terkategori cukup oke, dan di bagian sebelah kanan nih masih cukup presisi. Kita cek di bagian sebelah kiri nih ada yang renggang. Oke guys, ini adalah bagian yang cukup renggang sih kalau gue bilang di bagian quarter dan juga bumper sebelah kiri belakang. Catnya nih kalau teman-teman bisa lihat sudah sangat mengusam ya. Jadi kalau gue bilang harus butuh di repaint lagi. Ada beberapa penyok-penyok juga nih yang tadi belum kelihatan di bagian list plang sebelah kiri bawah nih guys. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Xenia tipe X manual transmission 2014 dengan odometernya 110 ribuan, pajak mati di bulan 7 2020 kemarin. Eksteriornya C, cuman banyak PR juga ya di bagian eksteriornya nih, butuh di repair dan juga di repaint lagi. Interior terkategori cukup, mesinnya terkategori C, cuman ada beberapa sedikit rembes tapi nggak masalah. Di open di harga 77 juta rupiah, sold di harga dasar nih guys, 77 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, tadi itu adalah 2 unit yang sold pada siang hari ini di Balai Lelang Legoas. Ada juga Sigra tipe R dan juga Calya tipe G 2017 dan 2018 dengan harga 70 sampai 80 jutaan masih ada di Balai Lelang Legoas. Sekarang kita screening nih unit-unit yang agak sedikit variatif yang baru masuk juga nih yang akan dilelang lagi kembali di hari Senin nanti kurang lebih. Jadi teman-teman jangan lupa download aplikasinya Legoas. Kita langsung screening nih, ada beberapa unit yang menarik di depan kita. Yang pertama ini ada Honda Mobilio nih guys. Ini adalah Honda Mobilio tipe E automatic transmission atau CVT ya 2014 warna hitam dengan odometernya masih di 79 ribuan, pajaknya mati nanti di Agustus 2021 nanti. Masih grade B katanya, cuma nanti akan kita cek lagi. Catatannya di sini kekurangannya ada di bagian velg ya, sudah kaleng seperti ini. Plafon kotor, tombol AC-nya ada yang rusak, karet setir sudah menipis, lampu indikator ABS nyala, lampu sein depan rusak, dan juga di sini bodinya sudah agak mengusam. Kita langsung screening, cek aja sedikit. Di tipe E ini harusnya velgnya alloy ya, tapi di sini sudah ganti kaleng dan sudah dioplos ya jika belang-belang seperti ini. Jadi PR-nya harus menambahkan lagi velg lagi. Lalu udah kusam juga nih di bagian warna catnya, dan di bagian sein sebelah kanannya sudah pecah mikanya. Lalu untuk di bagian bumper sebelah kanan depan juga sudah agak sedikit renggang. Untuk di bagian headlamp dan juga fog lamp masih terkategori cukup sih menurut gua. Hanya di bagian eksterior nih cat sama velg nih sudah harus ganti nih dan harus di repaint.
Nah, ini sisi dari sebelah kiri depan masih cukup oke ya, hanya beberapa baretan-baretan dan juga kusam di bagian cat. Sisanya sih masih terkategori cukup. Ini di bagian belakang dari Mobilio-nya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di belakang, ada beberapa baretan-baretan yang memang mengganggu dan juga penyok ya di sebelah pintu bagasi belakang sebelah kanan, dan juga sebelah kiri ada beberapa baret kasar. Bumper kiri dan quarter sebelah kiri juga ini harus di repair dan di repaint nih. Ini kayaknya juga sudah agak cukup parah sih menurut gua. Oke nih guys, di depan kita ada Mobilio tipe E CVT otomatis tahun 2014. Eksteriornya nih menurut gua C, cuman banyak PR ya, banyak penyok-penyok dan juga baretan-baretan, jadi harus di repaint dan di repair lagi. Interiornya cukup ya, cuman ada beberapa kusam harus di salon lagi. Mesinnya terkategori cukup dengan odometer masih 90 ribuan. Di open di harga 97 juta rupiah nih. Semoga nih nanti next event lelang harganya akan turun, cuman kita nggak tahu, cek aja nanti di aplikasinya Legoas. Ada Mobilio 97 juta rupiah tahun 2014 di depan kita nih guys. Oke, ada 2 R3, cuman kita ngecek dulu nih yang sebenarnya jadi inceran banyak orang di depan kita. Ini adalah R3 GL manual transmission tahun 2014 nih guys, warna abu-abu metalik dengan odometer yang masih di 58 ribuan, grade B menurut inspeksi dari Balai Lelang Legoas. Pajaknya mati di bulan Desember 2020 kemarin dengan catatan plafon dan sarung joknya kotor, ada juga yang sarung jok sobek, karpet dasar sobek, dan handle bagasinya rusak nih. Sisanya masih terkategori oke. Kalau kita lihat memang di bagian cat masih oke, butuh dicuci dan dipoles jadi sudah kilap lagi. Headlamp, fog lamp nih masih terlihat cukup nih menurut gua. Termasuk di bagian grill masih oke banget, belum ada yang korosi. Di bagian sisi pintu sebelah kanannya masih oke, hanya ada beberapa baret-baret pemakaian, masih cukup presisi nih kalau menurut gua ya. Velg masih alloy bawaan dari Suzuki-nya tipe GL, dan di sini kondisi ban masih layak pakai banget, 50-60% nih keseluruhan. Nah, kalau kita lihat di sebelah sisi kiri dari depan, ini juga masih cukup nih, masih oke banget, presisi juga. Coba kita cek belakangnya kayak apa. Nah, ini dia di bagian belakang dari Suzuki R3 GL-nya, belum ada sensor parkirnya, stop lamp masih oke, dan ini kondisinya sih masih terkategori cukup ya menurut gua. Quarter kiri dan kanan dengan bempernya nih masih cukup presisi, belum ada yang penyok-penyok parah, hanya baret-baret pemakaian. Nah, ini di bagian dalamnya ini ada handle yang sudah patah nih ya. Jadi di bagian sini handle-nya juga sudah patah, jadi harus diganti untuk di bagian bagasinya. Nah, cuman di bagian bumper sebelah kanan belakang ini harus ada yang di repaint atau di repair lagi ya, karena pernah nabrak dan agak baret dalam nih. Oke nih guys, yang tertarik dengan R3 GL warna abu-abu di depan kita tahun 2014 manual transmission, odometernya masih di 58 ribuan, eksteriornya menurut gua C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Di open di harga 90 juta rupiah nih guys. Semoga nanti di pekan berikutnya unit ini akan turun harga, cuman kita cek aja. Jangan lupa nih download aplikasinya Legoas di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua untuk update-nya harga unit mobil yang kita review ini. Next, kita ke sebelahnya nih, ada R3 GL lagi dengan kondisinya agak sedikit berbeda. Langsung aja, ini adalah Suzuki R3 GL Automatic Transmission dengan warna putih seperti ini. Odometernya 99 ribuan, grade C ya untuk diinspeksi dari Legoas. Nanti kita cek sedikit. Pajaknya mati di Oktober kemarin 2020 dengan catatan plafon kotor, sarung jok kotor, karet setir sudah menipis, bumper juga sudah ada beberapa renggang, garnish ada beberapa yang sudah pecah nih guys. Dan akinya soak. Di opennya di harga 100 juta rupiah nih guys, belum laku nih tadi. Kita langsung cek aja. Untuk tampilannya ini sudah dirubah dengan facelift ya. Ini kan model 2004 GL yang standarnya, tapi agak sedikit kurang rapi di bagian catnya dan juga garnish dari list-list body kitnya. Bumper sebelah kiri depan renggang dan pecah, terus ada beberapa cat yang sudah pecah di bagian sebelah kiri. Velgnya sudah gantian seperti ini dengan dopnya Suzuki. Kondisi ban kurang lebih 30%, sisanya nih masih terkategori cukup sih, ada beberapa bagian baret-baret kasar, nanti di belakang kita akan cek. Headlamp masih oke, fog lamp masih oke. Di bagian sisi sebelah kanan juga masih terkategori cukup menurut gua, nggak terlalu istimewa banget. Catnya juga sudah agak sedikit menguning. Side skirt kiri dan kanan, cuman pemasangannya atau catnya ini agak kurang rapi ya. Coba kita cek di bagian belakang. Oke guys, ini adalah Suzuki R3 di bagian belakangnya dengan emblemnya GX ya, tapi ini adalah yang GL-nya. 2 titik sensor parkir di belakang, body kitnya lengkap ya, depan, belakang, dan side skirtnya. Dan di sini juga sudah bentukannya racing dengan mufflernya sudah diganti. Nah, tapi ini butuh di repaint lagi sih kalau menurut gua. Dengan kondisi kayak gini ya, catnya agak kurang rapi. Sudah ada spoiler tambahannya di bagian atasnya, stop lamp masih oke, dan ini masih terkategori cukup sih menurut gua. Untuk tampilan yang sudah dimodif, automatic transmission sebelah kanan nih yang putih, yang standaran, untuk manual ada di sebelah kiri.
Oke guys, ini di depan kita ada Suzuki R3 GL 2014 Automatic Transmission nih guys. Kalau menurut gue eksteriornya C, cuman harus di repaint lagi ya karena catnya sudah sedikit menguning dan juga ada beberapa cat yang kurang rapih nih karena sudah modifan ya untuk di body kitnya. Interior masih C, mesinnya juga terkategori C, odometernya di 99 ribuan, di open di harga 100 juta rupiah, masih unsold nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja nih cek di aplikasinya Legoas. Siapa tahu nih unit ini di next event lelang akan turun harga nih guys. Oke, ini juga ada beberapa unit yang batal ya, harusnya lelang hari Rabu karena memang kepotong tanggal merah, jadi diundur di hari Senin nanti. Ada kesempatan besar nih teman-teman untuk mendapatkan unit-unit yang nanti akan kita review nih di depan kita. Nah, ini unit-unit variatif nanti kita screening karena kita udah pernah review Grand Max 2011-2012 di Balai Lelang Legoas. Grand Max 2012 ada di Pulmuria, kemungkinan di open di 38 sampai 40 juta. Ada dua Toyota Innova tipe V Luxury di depan kita tahun 2012 automatic transmission guys. Warnanya hitam dan kondisinya masih cukup istimewa untuk di lelangan. Dan ini cuma sisa dua nih guys. Dengan eksteriornya kalau menurut gua masih C+, interiornya C+, mesinnya juga C+, karena ini memang lelang ya. Dan ini adalah ex operasional dari PT dan tipe V automatic transmission dengan kondisinya masih oke banget. Dan ini rencana dilelang di 125 juta rupiah. Ajuan dari Legoas. Nanti lebih kurangnya teman-teman bisa cek di aplikasinya Legoas. 2012 tipe V Innova bensin ya, 2000 cc, dan ini V Luxury yang di tengahnya Captain Seat. Hanya ada dua, rencana di open di 125 juta rupiah. Lalu ada Carry pick up nih guys, 2020 masih oke banget, terbilang cukup istimewa, bisa langsung tinggal pakai aja karena ini masih mulus banget nih guys, termasuk di bagian bak-baknya dan interiornya. Bisa langsung pakai, bisa langsung operasional. Ini masih terkategori B ya, dengan catnya masih orisinil, stop lamp headlamp masih oke banget, dan ini rencana di open di harga 70 jutaan. Teman-teman bisa langsung cek di aplikasinya Balai Lelang Legoas kembali. Lanjut nih guys, ada Avanza. Ini Avanzanya tipe S 2010 dan rencana akan dilelang di 60 juta rupiah dengan kondisinya eksterior C, interior C, mesin C. Kalau menurut gua nih catnya masih oke banget, headlamp masih oke, stop lamp masih oke, hanya fog lamp-nya aja yang agak sedikit mengusam. Buat teman-teman yang tertarik nih, ada nih mobil keluarga dengan harga 60 jutaan tahun 2010 tipe S, tipe tertinggi pada saat itu sebelum ada Veloz ya guys, 1500 cc. Ini ada di depan kita. Rencana ajuannya di 60 juta rupiah di Balai Lelang Legoas. Jangan sampai ketinggalan nih guys. Next di sini ada Toyota Rush tipe S nih tahun 2009 dan ini adalah tipe tertinggi pada masanya. Ini rencana ajuannya sekitar 70 jutaan. Kondisinya masih serba C, mesinnya masih terkategori cukup, interiornya masih oke nih guys. Buat teman-teman nih yang tertarik dengan Rush, ini rencana di 70 jutaan ada di Balai Lelang Legoas. Rush tipe S automatic transmission akan ada di Legoas nih. Nah, ini adalah screening dari unit-unit yang pernah kita review yang rencana lelang pada hari ini cuman batal karena terpotong dengan tanggal merah. Jadi tas aksinya mundur. Teman-teman nanti ada persiapan untuk di hari Senin nanti, rencana akan dilelang di Balai Lelang Legoas pada hari Senin nanti. Jadi pastikan aja teman-teman jangan lupa download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua untuk mendapatkan update dari Balai Lelang Legoas. Oke guys, sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan di Balai Lelang Legoas pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menarik dan juga informatif buat teman-teman semua di luar sana yang mencari mobil bekas atau mobil lelang ya. Jangan lupa juga cek di deskripsi ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Legoas dari media sosial dan juga alamatnya. Dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo21 bagi teman-teman yang tertarik dengan titip jasa lelang nih dengan tim D21. Atau langsung aja follow dan DM Instagram Dozo21 untuk informasi lebih lengkapnya lagi. Sekian aja informasi yang bisa gue berikan. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus channel gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off dari Balai Lelang Legoas. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.